Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 0,45%. Dengan total market cap mencapai di 1,41 triliun US dollars, dengan penurunan Bitcoin dominan sebesar 0,16% dan juga penurunan volume sebesar 1,59%. Untuk Bitcoin terjadi koreksi sebesar 1,69% yang membuat Bitcoin daily close signifikan di bawah dari 37.000. Jadi sesuai dengan pembahasan kemarin ya, ternyata Bitcoin perlu koreksi yang lebih dalam. Nah, untuk Ethereum dia meningkat tipis sebesar 0,04% dan tentunya masih bertahan di atas dari 2000. Untuk BNB terkoreksi lebih dalam lagi sebesar 2,45% di angka 242. Nah, yang menarik tuh XRP. Kemarin dia sempat ngepump dan dump lagi ya. Kenapa bisa seperti itu? Ada newsnya di belakang ya. Nah, Cardano dia juga dump lumayan besar sebesar 6,96% di angka 35 sen dan seterusnya. Oke. Selanjutnya kita akan geser ke economic calendar dan untuk hari ini kita geser dulu seperti biasa ke GMT plus 7. Ini hari Selasa ya, tanggal 14 November. Dan dari US akan keluar beberapa data penting. Yang pertama adalah Core CPI. Ini ada yang ke-skip nggak gue? No ya, oke. Core CPI nanti jam setengah 9 malam dan juga data CPI. Nah, untuk Core CPI ini sendiri harapan kita adalah dia lebih rendah daripada ekspektasi. Karena lebih rendah daripada ekspektasi ini negatif or bearish for the USD ya. Berarti kita berharap dia lebih rendah daripada 0,3%. Itu untuk core CPI. Untuk CPI-nya harapan kita itu ini ada dua ya, ada yearly dan monthly. Nah, ini yang yearly harapannya adalah dia itu lebih rendah juga daripada ekspektasi. Berarti lebih rendah daripada 3,3% untuk yang yearly ya. Untuk yang monthly harapan kita itu dia lebih rendah juga tetapi di 0,1% ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini ya, ada 3 data penting dari US dan semuanya keluar setengah 9 malam. Untuk besok kita cobain tips sedikit ada yang penting atau enggak, tanggal 15 hari Rabu ya. Nah, kalau kita di sini dari US itu akan keluar core retail sales, PPI dan juga retail sales. Sebentar lagi. Retail sales dan juga crude oil inventories ya. Jadi bisa dibilang besok juga cukup padat. Nah, selanjutnya kita akan geser ke news. News ini datang dari US ya, di mana ini berhubungan dengan XRP. Kemarin dia ngejam 12% ya, dia pump 12%. Tetapi itu disebabkan oleh satu rumor ya, rumor bahwa BlackRock sedang filing XRP. Tetapi ternyata itu fake ya, fake news. Jadi BlackRock belum ada rencana untuk filing XRP, tetapi ada news seperti itu yang menyebabkan XRP pump dengan cukup keras dan dump lagi begitu ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke Twitter. Nah, ini sebelum gue lupa ya, kita sekarang mulai bermain Twitter ya. Jadi buat lo yang apa namanya belum ngikutin Twitter kita bisa follow Twitter kita ya. Ada di sebentar ini ada tepatnya itu di @toshicryptoindo ya. Nanti kita akan di sini ngepost memes, ngepost juga berbagai macam analisa dan juga tentunya akan ngepost untuk mengingatkan video-video yang kita akan tayangkan ya. Nah, sekarang kita akan masuk dulu ke analisa di Twitter. Untuk kita bisa di sini ya, ini ngomongin soal teori 28 November tapi lebih dalam lagi ya. Di mana di sini kita bahas juga ada yang paling mendekati ada kemungkinan kita ke second early top ya. Nah, jadi kalau kita dari cycle-cycle sebelumnya ada first dan second early top ya. Biasanya adalah second early top ini adalah higher high ya. Tetapi nggak selalu juga begitu. Jadi kalau kita di cycle kemarin dia malah bisa dibilang buat double top di sini ya si second early topnya. Nah, di cycle sebelumnya malah membuat lower high ya. Nah, jadi bisa kita lihat intinya dia ada surge yang lumayan tinggi lagi sampai ke ya mungkin di sini Juni ya, Juni 2024 kayaknya. Yes, di Juni 2024. Nah, kemungkinan besar dia akan retest ke 48.000 which is itu adalah suatu higher low yang terbentuk di sini nih sekitar 2022 awal mungkin ya. Ya 2022 awal sampai pertengahan lah ya. Nah, jadi kemungkinan besar akan ke situ. Tetapi kalau gue pribadi ngerasa bahwa
sebelum di akhir 2024 ini dia kemungkinan besar akan ada koreksi dulu karena lagi-lagi Bitcoin masih dalam kondisi yang sangat overbought sekarang ya. Tapi intinya apa? Kemungkinan tanggal 20 Juni 2024 itu akan ada retest ke 48.000 ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke TA kita. Untuk Bitcoin kita bisa di sini kondisinya menembus 36.617 ya. Berarti sayangnya Bitcoin gagal mempertahankan struktur di sini. Tapi jujurnya menurut gua pribadi ya, masih not bad karena dalam beberapa minggu terakhir Bitcoin ini sudah sangat overbought. Kita bisa lihat sendiri di sini ya. Terus membuat higher high dan higher low pun tentunya itu harus at some point koreksi dengan signifikan ya. Nah, untuk sekarang PR dari Bitcoin adalah bertahan di atas tadi 35.439 dan MA20 untuk di daily ya. Untuk di weekly kita bisa lihat di sini sebenarnya masih jauh dan masih oke untuk koreksi. Kalau gua berharapnya jangan sampai dia weekly close di bawah dari 32.534. Kalau bisa dia terus bertahan di sini ya. Dan sampai dijemput oleh bull support band yang sekarang itu ada di angka 29.564 sampai 30.190. Itu untuk Bitcoin ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Ini masih weekend ya. Jadi udah enggak ya? Ini udah hari Selasa. Lupa gua. Nah, kita bisa di sini sesuai dengan harapan kita dia reject oleh MA50 ya. Kemungkinan besar akan terjadi retest kedua. Nah, setelah itu harapan gue dia bisa membuat lower low. Walaupun tidak juga menutup kemungkinan hari ini bisa lanjut membuat lower low dan tembus 105,62. Nah, setelah itu mungkin PR-nya adalah menjadikan 105,62 sebagai resisten ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya pada hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Salah satunya adalah di Encrypt. Nah, Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brands yang ada di sini. Tentunya ini semua brands adalah hardware wallet ya. Jadi buat lo yang tertarik untuk punya, silakan bisa beli di Encrypt. Dan selanjutnya kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, mulai dari trade sesimpel spot trading, ataupun juga kita bisa derivative trading. Dan tentunya di Bybit ini banyak sekali promo-promo, salah satunya yang sekarang sedang berjalan adalah 8 juta USDT prize pool yang kita bisa dapatkan di 2023. Dan ada Lamborghini dan juga Rolex yang menunggu kalian. Dan juga buat kalian tertarik untuk masuk di Bybit, ada juga sign up bonus mencapai 5.000 USD ya. Di sini tentunya kita bisa lakukan berbagai macam hal ya, trade berbagai macam aset class juga. Buat kalian tertarik bisa silakan menggunakan link referral kita di bawah, dan buat update mengenai mengenai segala macam hal yang paling baru mengenai Bybit bisa cek di link description kita di bawah. Dan seperti biasa kita mulai dulu dengan Bitcoin. Untuk buy limit dari Bitcoin yang pertama tembus. Buy limit kedua di 35.439 atau MA20. Dan buy limit ketiga di 34.886. Itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi futures apabila terjadi retest 1, retest 2 di 36.617 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 35.439. Itu untuk posisi shortnya ya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 antara di MA20 atau di 36.439. Kita nanti bisa buka posisi long dengan target TP kita di 36.617. Dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum untuk posisi spotnya masih sama. Yang pertama di 2004, buy limit kedua di 1943 dan buy limit ketiga di MA20 atau di 1909. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Nah, untuk posisi futuresnya yang sedikit unik adalah kemarin terjadi retest kedua di 21.118 ya. Nah, untuk posisi shortnya berarti kita bisa limit di sini ya di 2118. Apabila terjadi retest kedua pada hari ini, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita yang lebih sekarang ada yang sedikit lebih konservatif. Kalau mau bisa di struktur baru di sini di 2000 lebih 46 USD.
Tapi mau sedikit lebih agresif boleh di 2000 atau di 2004. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 2004 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 2118. Dan sekarang kita masuk ke Polkadot. Untuk Polkadot ini posisi short kita kena target TP, tetapi posisi long kita kena cut loss. Tapi overall ya masih untung ya, karena kita bisa di sini posisi short kita profit sekitar 7%, cut lossnya kayaknya nggak sampai 1% ya. Nah, untuk posisi spotnya, buy limit pertama tembus di $5 lebih 40 sen, buy limit kedua di $5 lebih 17 sen, dan buy limit ketiga di $4 lebih 99 sen. Untuk posisi futures seperti yang sudah bahas tadi ya, buy limit, bukan buy limit, tapi posisi short sudah kena target TP, posisi long kena cut loss. Untuk setup yang baru di price range baru, apabila terjadi retest 1, retest 2 di $5 lebih 40 sen sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di $5 lebih 17 sen. Dan selanjutnya kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat di sini kondisinya dia menembus dua posisi spot ya. Berarti jadi buy limit pertama dan buy limit kedua tembus. Buy limit ketiga di 33 sen kita bisa pertimbangkan ya. Nah, untuk posisi futuresnya apabila terjadi kemarin udah kebagian long dan short, berarti kita belum punya posisi di sini ya. Tembus dua support apabila terjadi retest 1, retest 2 di 36 sen sebagai support sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 33 sen. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 33 sen. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 36 sen. Dan kita masuk ke Solana. Untuk Solana kita bisa lihat di sini posisi spot tidak ada perubahan. Buy limit pertama di 47,47, buy limit kedua di 44,42, dan buy limit ketiga di 39,44. Nah, untuk posisi futuresnya kita sudah dapat posisi short ya dari tanggal 12 November kemarin. Target TP masih sama di 47,47. Posisi longnya kita tinggal balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 47,47. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 58,85. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Sekali lagi gue ingatkan, hari ini akan keluar beberapa data penting dari US ya. Jadi pastikan buat lo yang konservatif, udah dekat-dekat jam segini, masih belum kena target TP, bisa pertimbangkan untuk TP secara manual. Dan seperti biasa jangan lupa juga, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.